Maka kembali lagi bersama kami di DJ Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Camp atau PT Campina Ice Cream Industry Tbk. Nah, ini kita lihat, ini ada presiden direkturnya, ada Samudra Prawira Wijaja. Kemudian ada direktur keuangan yaitu Arif Hamoko Rayadi. Itu alamat kantor mereka ada di Surabaya ya, Jalan Rungkut Industri 2. Bisa kita lihat di sini. Kali ini untuk yang tahun 2024 kinerja perusahaan rata-rata menurun. Kita lihat gimana dalam saham Camp ini. Nah, ini dia gak ada katakan nih 1 tahun penuh atau gimana, tapi itu berarti dia 1 tahun penuh ya. Dan potensinya itu dia rupiah. Persediaan kita lihat di sini dia meningkat sekitar 18 miliaran. Nah, 18 miliaran total asetnya ini asetnya dia berkurang ya, peningkatan aset ancarnya. Kemudian kalau kita lihat ini dia kan persediaan 18 miliaran. Kita lihat gimana nanti dengan penjualannya ya. Ini ada disebutkan juga jumlah aset tidak lancar. Oh, ini total asetnya langsung ya. Dari 1,088 triliunan sekarang menjadi 1,083 triliunan. Nah, mengapa bisa begitu? Berarti kan dia asetnya menurun. Kemungkinan besar penjualannya itu ikut menurun. Ini kita lihat, oh ini total hutangnya mereka gak ada gabungan ya. Mereka pisah antara hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang, itu totalnya. Atau mereka lupa taruh ya, itu kalau tahu itu ya. Tapi kalau kita lihat sekilas sih hutang ini bertambah loh. Ini bertambah cukup banyak. Kemudian untuk yang total ekuitasnya ini dia mau menurun. Dari 952 miliaran sekarang menjadi 934 miliaran. Nah, ini kan berarti dia berkurang juga ya. Kita lihat, nah ini mega ada gabung ya. Kita lihat lagi. Total penjualannya kita lihat dari 1,135 triliunan sekarang dia 1,158 triliunan. Artinya apa? Dia penjualannya dia meningkat. Dan kalau kita lihat bahan pokoknya ini dia ya sebenarnya gak gitu banyak meningkat sih kalau untuk bahan pokoknya. Dan dia meningkat sedikit aja. Kemudian bahan penjualan dia meningkat, semua rata-rata meningkat ya bebannya ya. Nah, lambat tahun berjalan bahkan dia jadi berkurang. Dari awalnya 127 miliaran sekarang ya tersisa 97 miliaran. Bahkan ditambah persediaan masih juga gitu banyak ya. Jadi kalau menurut kami ini berarti memang untuk tahun 2024 semua perusahaan rata-rata menurun. Semoga nanti yang tahun ini, tahun 2025 itu semakin baik, semua perusahaan keuntungannya melonjak drastis kayak gitu ya. Ini harus kasih pembayaran kepala pemasok dan lain-lain. Pembayaran kepala pemasok pun dia meningkat, bisa kita di sini. Ini ada kepala karyawan juga. Yang karyawan dia berkurang. Ini ada disebutkan untuk yang manajemennya atau manajemen. Tapi kita lihat ini langsung gabung ya 2024 2023 artinya itu gak ada perubahan. Ini kita skip. Kas dan setara kas kita lihat. Nah, ini kasnya ini dari 247 miliaran sekarang menjadi 150 miliaran. Dan itu penurunan ini sebenarnya paling banyak di yang Bank Mandiri ya. Awalnya 188 miliaran mereka taruh di Bank Mandiri, sekarang jadi 90 miliaran. Nah, itu kenapa tuh? Kami lihat lebih kepada cash flow ya. Kemudian piutang usahanya ini agak sedikit mengkhawatirkan kami, agak sedikit imbang gitu ya. Lebih dari 3 bulan sekitar 22 miliaran, kemarin 24 kan 22 miliaran. Kemudian yang 2 bulan hingga 3 bulan ini ada juga. Sebenarnya kalau kami lihat ini cash flow kurang begitu bagus sih.
Dan mungkin itu salah satu alasan mengapa kas ada diambil dari Bank Mandiri yang kemarin ya, maksudnya dari tabungan di sana. Utang lain-lain kita lihat ini ada karyawan dan lain-lain. Persediaan memang meningkat 18 miliaran seperti yang tadi, tetapi masih belum mencukupi ya. Ini ada barang jadi, ada bahan baku. Nih kita lihat dulu. Utang usaha pihak ketiga, lokal, impor dan lain-lain. Oh, kita lihat di sini, ini utang usahanya ini lebih banyak yang di lokal. Lebih banyak yang di lokal daripada yang impor. Sebenarnya menurut kami ya, untuk tahun 2024 itu kan rata-rata kinerja dari perusahaan itu anjlok. Nah, jadi kalau ada yang bertanya mengapa sahamnya bisa turun, IHSG bisa turun, saya alasannya bukan yang lainnya kayak ini itu seperti yang beredar di TikTok IG. Menurut kami itu lebih kepada karena kinerja perusahaannya udah turun, habis itu rupiahnya melemah lagi ya, sekalian lah jadi kurang menarik. Untuk itu makanya investor bisa agak kabur atau gimana gitu. Tapi kalau misalnya nanti daya belinya udah meningkat, kinerja yang udah meningkat, seharusnya nanti IHSG hijau sih. Jadi sebenarnya gak ada hubungan dengan kayak masa depan ini utang negara ini itu, menurut kami kayak gak ada ya. Lebih ke kinerja perusahaan sih. Itu karena melemahnya perekonomian untuk saat ini mungkin untuk tahun 2024. Tapi seharusnya nanti tahun ini kita lihat apakah akan menjadi bagus. Ini saldo labanya dan lain-lain. Ini penjualan bersih, kita lihat penjualan bersih 1,18 triliunan, kemarin 1,15, tetapi retu penjualnya pun meningkat. Kemudian potongan harga penjualan. Nah, ini kami kurang mengerti, retu penjualan itu apakah termasuk produk es krim di dalamnya? Kalau produk es krim itu kalau misalnya dia udah tahu lama itu rusaknya gimana ya, kayaknya belum pernah nampak sih. Beban pokok penjualan kita lihat, pemakaian bahan baku 347 miliaran dari 340, karena persedia pembelian dan lain-lain. Pokoknya intinya persediaan meningkat. Ini beban penjualnya. Nah, promosi ini cukup besar ya, dimana dari 81 miliaran sekarang menjadi 99 miliaran. Menurut kami kurang perlu kayak gitu ya. Ketika mereka bisa menemukan saluran promosi yang biayanya itu lebih rendah dengan hasil yang lebih optimal, itu akan menjadi lebih baik. Jadi salah satu kesalahan yang sering dibuat kayak kita pengen terlihat perusahaan ini ada perusahaan besar, jadi nanti kita undang yang mahal-mahal, undang artis terkenal, pakai ini pakai itu. Nah, saya nggak perlu kelompok kayak gitu. Yang penting gimana bisa menyentuh masyarakat gitu ya, beban umum dan administrasi, karena ini kami produknya ini untuk berbagai kalangan ya, jadi semua bisa dijangkau. Beban umum dan administrasi, gaji dan tunjangan 86 jadi 94. Nah, ini meningkat. Cetakan dan fotokopi kita lihat, pokoknya di sini semua rata-rata meningkat. Tunjangan karyawan lainnya. Ini pendapatan atau beban lain-lain, pendapatan keuangan. Tapi sebenarnya ini memang dia penjualan meningkat, tetapi memang dia tidak bisa dipungkiri bebannya cukup meningkat. Segmen geografis kita lihat, ini ada sedikit tren di mana Indonesia Barat kemarin 600 miliar, sekarang 500 miliar. Indonesia Timur 530, sekarang 560. Berarti penjualan di Indonesia Timur itu terus meningkat, sedangkan penjualan di Indonesia Barat itu terus menurun. Mengapa bisa begitu? Apakah nanti tren pertumbuhan ekonomi akan mulai lebih dibantu oleh Indonesia bagian timur daripada Indonesia bagian barat?
Nah, nanti kita lihat tuh ke depannya. Maka itu cerita kami, sekian, terima kasih, sampai prestasi.